lahir, kalau kita drill sambil ngomong ya, nanti instrukturnya yang ngasih kode. Jadi instrukturnya ngomong gini, bayi lahir tidak menangis, tidak ada napas spontan, heart rate kurang dari 100, tonus otot lemah, tidak ada meconium. Ini nanti langsung ini simultan, karena pada dengan pegangan di sirkulasi, begitu datang pasien begini, pada dengan yang pasangkan ini simetri. Saya sebagai di bagian ini, dengan juga bisa tahu nanti. Kita dikeringkan dulu ya. Kalau tidak ada meconium, ini langsung kita keringkan. Jadi keringkannya pakai kain yang di bawah boleh begini. Biar nggak lupa dari muka aja. Sebelah kepala ya, asal. Boleh di tangan di kepala boleh. Keringkan dulu. Ya. Ambil langsung taktil ya. Nah, udah kering. Jadi kanan. Jadi sambil jalan semua. Ya. Kita ambil kainnya. Oke, tarik kainnya. Kain basah dibuang ya. Nah, basah di sini. Oke, setelah ini dokternya lupa bawa stetoskop. Penilaiannya jelek. Jangan tidur dulu. Penilaian tidak apa-apa. Nah, begitu lahir kita nilai dulu kan ya. Nah, nilai dulu heart rate-nya. Kalau drill harus tempelin bener ya. Jadi kita nggak boleh nanyain heart rate-nya berapa, tapi begini. Nanti sebenarnya diem dia. Berapa heart rate-nya Pak? Diem aja. Ya meninggal gitu. Tahu nggak dipasang? Kalau dipasang gini. Atau gini. Heart rate-nya berapa? Heart rate-nya kurang dari 100 kali per menit. Oke. Napas spontan? Napas spontan tidak ada. Nangis tidak ada ya. Napas nggak ada, nangis nggak ada. Oke. Heart rate-nya apa situ? Coba dilihat. Saturasi tekanan? Oke. Selama berapa? 30. PTP ya. Jadi saya minta tolong PTP kurang baik. Jadi jangan rebutan. Rezeki masing-masing. PTP ya. PTP. Jadi nggak usah pakai oksigen dulu. Nah, untuk awal ini kita nggak usah pakai oksigen. Kalau kira-kira nanti butuh oksigen ya kita persiapkan. Ya. Ini bentuknya huruf C sama E ya. C dan E ya. Jadi E-nya di dagu, C-nya disungkup ya. Nah, diposisikan sampai ngembang. Kalau anak bayi, kita nggak perlu sampai pol begini. Nanti anaknya insya Allah pneumotorak. Jadi nggak usah sampai secara visible ya. Jadi secara terlihat itu dari angkat itu cukup. Ini. Ya. Jadi sampai terangkat aja. Kalau belum terangkat misalnya gini nih, ini kan nggak angkat nih. Ini salah berarti. Evaluasi posisi. Atau apalagi kalau misalnya dia posisinya belum udah diperbaiki tapi nggak ngembang, berarti ada sumbatan. Berarti harus disaksen. Jadi kita tadi salah karena nggak saksen dulu. Minus lagi ini. Saksen itu dikerjakan kalau bayinya sehat normal nangis berat nggak usah saksen lagi, buang-buang sumber daya. Tapi kalau bayinya nggak bagus saksen. Saksen ini pertama dari hidung dulu ya. Masuk 1 cm masuk ke dalam ya. Kemudian mulut 5 cm dan dapat sudah selesai, baru kita lakukan PTP. Kalau bayinya ada meconium, saksennya pakai LDT, pakai laryngoscope jadi laryngoscope dulu dibuka, kemudian disaksen ke dalam trakeanya pakai saksen yang besar. Setelah itu berapa menit kita lakukan? 30 setengah menit ya. Setelah setengah menit kita evaluasi lagi, stetoskop lagi. Evaluasi gimana? Jantung bayi, heart rate ya. Tanya sama dokternya, heart rate-nya berapa? Sudah 100. Napas spontan ada merintih. Kontraksi ada kontraksi dalam interkostal.
berarti anak sudah napas spontan, sudah nangis, heart rate sudah tinggi. Nah selanjutnya kalau ada retraksi, berarti kita pasangkan berarti boy. Si mixtape ini sama kayak AmbuBack. Cuma kalau AmbuBack kan kita harus tekan sendiri tenaga manual. Kalau ini cukup pakai saja. Pas ini kita tekan gini. Tutup ini dia akan mempakan udara dalam paru-paru bayi. Kalau kita lepas ini dia akan terjaga. Kelebihannya ini dibandingkan pakai AmbuBack, kalau kita pakai ini dia namanya PEP, positive and pressure expiratory. Jadi ketika bayi itu dia ekspirasi, tidak paru-parunya tidak semuanya itu kempes, jadi nggak kempes semuanya, tapi masih terjaga, kasih tekanan sama dia. Ini bisa kita atur di sini. Ini namanya kick sama tap. Ini 12 ya. Jadi tekanannya ini oksigennya segitu. Jadi ini oksigennya segitu ya. Ini air ini medical air. Jadi dari kompresornya dia ngasih berapa. Nanti kita akan ngasih pemberian oksigen berapa persen. Itu lihatnya di sini. Jadi kalau misalnya kita butuhnya 21%, berarti oksigennya 0, airnya 1. Ya. Jadi kalau di sini misalnya 8, oksigennya 8 liter per menit. Kemudian si medical air ya, ini namanya air, ini medical air, jadi udara bebas. Kalau dianya 0, berarti kita berikan oksigen 100% murni ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya karena bayi itu tidak baik juga dikasih oksigen 100% murni terus menerus, sehingga kalau kita pompakan pakai ini jangka panjang, nanti juga jadi masalah. Kalau oksigen murni 100%, lebih aman pakai yang seperti ini. Ini bagaimana cara penerapannya? Nanti ketika dipraktekkan, dilihat saturasinya targetnya berapa. Makanya kita harus tahu yang mau kita capai berapa. Pakai alat ini nanti akan terbaca alatnya. Si bayi ini normalnya harus di atas 88 dan nggak boleh 100. Kalau pakai alat bantu napas nggak boleh 100. Kalau bayi nggak napas, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa, tapi 100 gimana dok? Biarin aja, itu normal. Tapi kalau kita kasih bantuan oksigen, jangan sampai bikin jadi 100, gitu ya. Jadi kita bikin supaya dia di antara 88 sampai 95, jangan sampai 100 ya. 88 sudah normal. Ya. Di sini sudah ada nih, kapan dia nyampe 88? Ini, jadi namanya target SpO2 preduktal. Kalau misalnya dalam 1 menit pertama anaknya masih biru, ya memang wajar karena oksigennya baru nyampe 65% paling tinggi. Jadi anak lahirnya biru kok, ya memang biru semua gitu ya. Nah, nanti setelah umur 10 menit baru kira-kira dia akan kemerahan. Kenapa bayi lebih kelihatan biru? Karena memang oksigen hemoglobinnya tinggi. Bayi itu kan rata-rata 18 sampai 20 HB-nya. Kalau HB-nya tinggi dan banyak CO2-nya, otomatis akan terlihat lebih biru daripada yang dewasa. Karena kita HB dewasa kan cuma sekitar 12 sampai 15. Gitu ya. Ini. Jadi setelah nanti 10 menit tercapai kadar oksigennya misalnya cuma 70%. Berarti kita harus naikkan kadar oksigennya. Misalnya dikasih cuma 21%, naikkan. Kita naikkan 21%, berarti kita harus naikkan dulu berapa persen? 40%. 40% rumusnya gimana? Berarti oksigen yang ini kita masukin, ini adalah 1 liter. Ini ya. Contohnya ya. Ini kan LPM liter per menit ya. Nah, ini kalau posisinya kayak begini, ini berarti 7,5 ya. Kita turunin. Kita mau nyetel misalnya di angka 4 tuh gini. Saya ngambil oksigen itu. Ini 4 ya. Jadi bolanya di atas garis 4. Gitu ya. Nanti oksigennya nggak disesuaikan berapa. Kalau misalnya medical air-nya 4, oksigennya 0, berarti cuma 20%. Berarti nggak ada tambahan plus-plusnya.
Kalau ininya pakai 4, kemudian kita mau bikin oksigennya 40%, berarti kasih oksigennya 1 liter. Oke, pakai ini ya, pakai rumus ini. Memang istilahnya kurang praktis ya, kalau di alat mixer itu ada yang tinggal kita nggak usah hitung-hitung ini lagi, harus udah ada yang pakai kadar oksigennya berapa gitu, ada yang gitu. Tapi nggak apa-apa nih kalau liter biasa juga bisa. Ini enaknya karena portable, dibawa kemana-mana bisa, dan bisa pakai baterai ya. Ini baterai ya. Ini ada tekanan ya. Kita tahu tekanan kalau ditekan begini. Nah ini tekanan naik ya. Ya. Ini namanya PEP, positive and expiratory pressure. Jadi tekanan akhir di salah parunya ini kempes. Jadi kita kasih tekanan. Naikinnya kita putar ini. Ini naik ya. Nah, normalnya antara 3 sampai 8 boleh. 3 sampai 8. Ini kita putar di angka 5 nah. Ini 5. Kalau kita tekan ini di titik ini, asumsikan kalau dia masuk ke dalam saluran napas bayi kan di sistemnya tertutup begini, tekanannya muncul kan. Ini tekanannya ada 5. Kalau kita jemputkannya, ini anak sedang pakai oksigen dengan kadar oksigennya 40% misalnya, 1 liter ya, 1 liternya 4 liter. Jadi kita nyebutnya dok, Pokoknya lebih cepat ketimbang nih, artinya begini. Naik ya. Kalau memang belum terlalu kuat naiknya, tekanannya bisa dinaikkan. Ya, ingat kalau nyeting ini jangan pada saat sudah ada pasiennya, nggak boleh ya. Kasihan bayinya. Jadi sebelum resusitasi dia udah setting dulu berapa tekanannya, PIP-nya. Nah, ini sudah agak tinggi ya, lebih tinggi dari tadi. Iya. Jadi kalau ada PEP tadi, PEP itu yang menahan supaya paru-paru tidak kolaps seluruhnya, tidak muncup semuanya. Ini jadi dia nggak sampai turun banget, plong begini nggak sampai ngempes sekali. Tapi masih ada oksigennya, masih ada udaranya. Pakai ini berarti, lebih kelihatan. Oh nggak ada ini. Tuh, kelihatan tuh. Jadi tetap dijaga supaya dia nggak kempes seluruhnya. Gitu. Dia kan akan terbuang kan. Yang akan terbuang ini jadi tetap dijaga sama dia supaya paru-paru itu kembang. Namanya PEP. Ini kalau masuk sini biasanya nggak pakai air ya, pakai air nggak katanya. Saya jangan pakai air. Kalau pakai air, insya Allah bulan depan beli lagi. Kemudian sih, dari Rizka. Pakai humidifier. Tanpa air ya. Ingat ya, jangan pakai air ya. Nanti dituliskan di SOP. Siap. Oh iya. Supaya ada respon. Tanpa air. Yang ini sebetulnya untuk menggantikan abu B. Fungsinya ini bagian Selama rujukan. di sini belakang. Jadi nanti berapa dibutuhkan oksigennya, berapa perlu medical air-nya, itu tergantung dari kondisi pasien. Jadi kalau misalnya untuk awal-awal kita pakai 21% aja dulu nggak apa-apa. Jadi caranya gimana? Ya caranya kita nyalakan mesinnya, kita atur flow-nya. Kalau banyak nih. Kalau biasanya untuk tekanan kita pakai antara 8 sampai 12 kalau saya ya. Diatur lagi. Dengan 8. 8 cukup ya Bu. Ini diatur lagi ininya. Ini kenapa penting yang ini 8 ini penting? Karena nanti kaitannya sama ini Bu. Tekanannya. Kalau ini sekitar kasih 8 ya, ternyata jatuhnya di sini dia 8 sampai 9 ya. Jadi kita set lagi di 5. Ini tekanan nggak boleh ketinggian ya, karena kalau ketinggian nanti jadi parunya yang ada motorat. Ini kita untuk awal-awal
di set aja dulu di 5-15, TIP-nya 15. Nah, ini berbeda nanti kalau misalnya flow-nya ternyata kita pakai 4. Kalau kita pakai flow-nya 4, dapatnya ternyata cuma kecil sekali. Jadi standarnya kita pakai di 8. 12 ya, ini cuma sampai 10 nih. 8 nggak apa-apa. 8. Sehingga kita nggak ada kebingungan ya. Sudah pakai R-nya sudah 8. R sudah 8. Ini ternyata. Nah kita lihat dulu, kita cek lagi nanti. Sininya berapa? Ini PEP kalau kita buka begini namanya PEP. PEP. Ngaturnya PEP dari sini, putar di sini ya. Ini makin naik nanti 5, bisa sampai 5. Bisa sampai 8 bisa, 3 sampai 8 masuk bisa. Tapi standar pertama 5. Kalau kita tutup ininya, lubang di atas ini namanya PIP. Kita turunnya sampai 15. Kita atur 15. Gitu ya. Jadi flow-nya 8. Untuk yang ini berarti nggak pakai oksigen. Belum pakai oksigen. Kalau misalnya kita pakai ini sudah 8 ya. Kita pakai yang tekanannya medical air-nya 8. Kita butuh oksigennya 40%. Berarti gimana caranya? Ya berarti kita alirkannya 1 liter per menit. Karena 8, kita tarik nih medical air 8 ya. Ya. Turun ke bawah. Dimana dia biasanya ketemu 40 berarti di sini. Berarti harus pakai oksigennya 1 liter. Sorry. Pakai oksigennya 3 liter sini ya. 43 ya. 43% sini. Tarik ke bawah, tarik samping. Berarti oksigen 3 liter, medical air berapa? Oh yang Tapi sesuaikan lagi ininya berapa? siap. Tekanannya. Karena kalau dia nambah dua-duanya, Oksigennya itu otomatis akan naik. Ditarik sini kan, tabelnya ada. Ini setting sebelum ada pasien. Itu mas standarnya segitu bu. Diputar, naikkan. Kita mau naikin dari 40% ya, kita naikin, kita buka. Option berapa? Ya itu nanti naik 3 ya dok? Iya. 3 liter. Sini gini kok kosong. Jadi itu dibuka. Nanti dari sini kan kita yang ngatur ini. Beberapa flow-nya dari sini. Anunya dari situ. Ya. Berarti bukan dari sini nyambung. Nah, Bukan dari ternyata dari sini. Ya tengah di Dari sana. situ. Ininya posisi Buka. 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 tetap terbuka. Ini habis. Enggak ininya loh. Ini dibuka. Iya tetap Kita dibuka. buka.